itu diangkat menjadi namanya Paku Bumi. Jadi di sana itu membuat ulama, mencetak ulama yang diandalkan disebut Paku Bumi. Alhamdulillah prestasi saya Pak naik terus, tidak pernah ada catatan yang menghalangi begitu Pak. Sehingga terus berjuang sabar di dalam hidup fisabilillah dengan sederhana, ya, tidak macam-macam, tidak neko-neko, apa adanya dari pondok itu kita terima. Yang penting kita berjuang terus mencetak mubalik-mubalik untuk kita tugaskan ke daerah, ya. Sampai 2008 Pak. Nah, ada cerita unik Pak. Saya 97 itu diutus bertiga ke Malaysia untuk mencari sanad qiraat sab'ah. Yang pertama Abdul Hamid, ini murid yang langsung belajar dulu dengan Pak Nur Hasan Ubaidah dengan bacaan qiraat sab'ah. Tapi ternyata beliau belum hatam. Itu tidak berlanjut. Yang kedua Ikhwan Abdillah, ini teman Paku Bumi seangkatan. Nomor 3 saya sendiri Pak, diutus ke Malaysia tahun 97. Alhamdulillah kami di sana belajar langsung dengan Syekh As-Sayyid Husain As-Sabbah dari Misr. Tapi anehnya Pak, yang lucu, kita itu tidak pernah makmum dengan beliau. Karena memang tadi itu, bahwa tidak boleh makmum dengan orang luar. Ya. Jadi kita butuh ilmunya, tapi kita anggap dia kafir. Itu. Selesai kita membaca laki dengan beliau 4 bulan, selesai qiraat sab'ah, diberikan ijazah. Beliau kita bawa ke rumah Sabilillah. Di sana itu mereka punya rumah, punya markas. Penyerahan sanad disaksikan oleh kawan-kawan LDI di sana. Sampai saatnya sholat maghrib, beliau kita suruh imam, tapi dengan dalam rangka hati kita budi luhur, bahasa mereka budi luhur. Jadi Syekh ini kita jadikan imam, tapi makmumnya itu hanya kita berdua, hanya saya dengan bertiga. Kawan-kawan di dalam itu gak ada yang keluar, gak ada yang makmum. Padahal sebelumnya itu mereka semuanya nyalamin Syekh itu, mengenalkan ini teman-teman saya gitu. Setelah salam dari sholat maghrib, Syekhnya menoleh, kok hanya bertiga saja makmumnya. Syekhnya marah. Kenapa teman-teman kamu tadi yang ramai menemui saya salaman, kok sekarang nggak ada ikut sholat berjamaah? Kita bingung jawabnya ini. Hanya kita cari alasan. Oh maaf Syekh, mereka sibuk di dapur persiapan untuk penyerahan sanad malam ini. Kata Syekhnya tidak bisa begitu. Waktunya sholat harus sholat. Ya. Kalau saya tahu bahwa teman kamu tidak sholat, saya tidak mau datang ke sini. Itu saya sempat agak marah gitu. Jadi Pak, ini pengalaman saya sampai segitu. Sampai saya sudah ke Malaysia, sudah ke Singapura, dalam rangka membesarkan Islam Jamaah ini gitu. Dan saya pernah juga diundang oleh MUIS Singapura untuk ngimami taraweh Ramadan Pak. Karena orang jamaah Singapura juga berusaha mencari jalan supaya dia di sana diakui, begitu Pak ya. Jadi ini punya nama, ini sudah punya qiraat sab'ah, diundanglah saya ke sana untuk imam tarawih. Ya sempat juga terkecoh, muisnya Singapura ini sempat terkecoh sehingga membuka gitu. Alhamdulillah untuk hari ini sudah tahu lagi rahasia-rahasianya, sudah difatwakan sesat. Itu Pak. Sampai 2008 saya sudah melepaskan keyakinan saya mengkafir-kafirkan itu, dan saya menyatakan bahwa boleh makmum dengan siapapun kaum muslimin, dimanapun kita ketemu masjid waktunya sholat ya mampir sholat. Itu saya di sidang Pak, di sidang supaya tobat gitu. Pada saat itu belum keluar ya? Belum Pak, belum. Masih di dalam. Tapi sudah mengikuti berjamaah dengan yang lain? Iya, begitu Pak. Jadi akhirnya Februari 2008 itu semua tugas saya, semua tugas yang ada di pundak saya ini semua dilepas semua. Kalau bahasanya sana diistirahatkan. Sampai tobat baru nanti dikembalikan lagi semua tugasnya. Ya. Jadi nasmi anak-anak nggak boleh, ngimami juga nggak boleh, ketemu santri juga nggak boleh. Jadi saya nggak punya kegiatan, hanya dari rumah ke masjid pulang itu aja. Udah nggak ketemu siapa-siapa. Saya diberi kesempatan dari Februari, Maret, April, Mei, Juni Pak. Sampai Juni kok belum tobat juga gitu. Dipanggil lagi Pak yang kedua.
Ditanya, kamu sudah dijelaskan bahwa itu salah, pernyataan kami itu salah, itu membuat orang jamaah itu kendor, membuat jamaah itu murtad. Ya, kamu supaya tobat. Saya bilang kalau Bapak punya dalil yang sahih, yang kuat bahwa saya itu salah, saya siap tobat. Tapi kalau hanya disuruh tobat tanpa ada dasar dalil, saya tidak mau tobat. Akhirnya karena ngeyel Pak ya, saya tidak mau mundur dari keyakinan saya yang baru ini yang saya dapat, alhamdulillah. Mereka tetap juga memaksakan, maka saya keluarkan senjata saya yang pemungkasnya istilahnya. Inilah yang membuat mereka sangat tidak bisa menerima saya. Saya nyatakan bahwa kita percaya diri mengatakan orang luar itu jahiliyah karena hanya satu perkara, yaitu masalah keamiran. Kita punya amir, kita baiat dengan rahasia. Orang yang tidak baiat kepada amir kita katakan mereka jahiliyah. Cara baiatnya seperti apa itu di Islam jamaah itu? Iya, dikumpulkan Pak ya, kumpulkan satu ruangan. Kemudian ada yang nuntun ucapan-ucapannya itu. Ya, nanti ucapan baiatnya sami'na wa ata'na mastata'na, itu salaman dengan imamnya itu. Ya. Jadi setelah saya ingkari semua itu, saya nyatakan bahwa keamiran kita tidak sah sesuai dengan ucapan Umar bahwa siapa yang mengangkat amir tanpa musyawarah dengan kaum muslimin maka nggak boleh diikuti. Itu di Bukhari ada. Mereka kan ngaji Bukhari langsung Pak ya. Itu di Bukhari ada. Bukan kitab karangan saya bilang itu. Nah disitulah ucapan saya ini sangat tidak bisa diterima. Ya. Jadi kalau begitu kamu harus tinggalkan Kediri ini. Harus keluar dari Kediri. Ya begitulah, saya harus keluar dan diumumkan nggak boleh ditampung, nggak boleh diterima. Ya pokoknya terserah lah gitu. Ya. Biarlah hidup sengsara, biarlah kere begitu. Ya. Jadi itu Pak. Ya. Saya betul Pak, maaf. Saya 2004 saya menjadi wakil 4. Wakil 4 itu bahasa di dalam, tapi artinya wakil orang kedua dari amir ini. Namun namanya wakil 4 itu bukan satu orang Pak. Ya. Kalau zaman Pak Nur Hasan memang 4 personil, tapi zaman saya itu sudah 8. Karena semakin berkembangnya ini, perlu tenaga yang lebih ini, maka 8 personil itu disebut wakil 4. Nah, saya salah satu. Jadi, ya. Wakil 4 yang lain yang tetap mendukung itu sampai mati, nggak ada pergantian. Ya, kalau saya hanya 4 tahun, 2004 sampai 2008. Ya, karena saya sudah membangkang, tidak menerima lagi, tidak mau mengikuti akidah mereka, maka harus ya. Nah, itu dicap murtad. Dicap murtad. Iya. Dicap murtad. Nah, tadi sampaikan ada budi luhur, witona segala macam, itu apa yang dimaksud witona, budi luhur itu? Mungkin Budi boleh dijelaskan biar ya. Jelas gitu. Bahasa budi luhur itu Pak, artinya setiap mereka Islam Jamaah atau LDI itu berhadapan dengan selain mereka, itu harus bikin acara supaya orang itu simpati. Gitu Pak. Artinya ya kesimpulannya dikecoh lah Pak ya. Jadi bagaimana orang itu percaya bahwa LDI bukan lagi penerus Islam Jamaah gitu. Bikin acara bagaimana caranya gitu. Diperindah, dihias-hiasin, ya, dipercantik. Ya. Iya. Waktu itu beliau Al-Mukarram Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke Kediri tahun 2007 Pak. Ya. Sebelum beliau datang, kita nih sibuk musyawarah. Bagaimana menghadapi beliau ini? Jangan sampai Pak Ma'ruf itu jadi imam. Khawatir sekali Pak. Jangan sampai Pak Ma'ruf jadi imam. Jadi gimana siasatnya supaya Pak Ma'ruf itu jangan sampai jadi imam? Saya sebagai salah satu wakil 4 usul dalam forum itu. Begini para bapak-bapak, karena Pak Ma'ruf itu datang ke sini ingin melihat keadaan kita yang sebenarnya apa sudah pada paradigma baru, maka kita beri kesempatan beliau jadi imam. Justru itu kebaikan. Tuh. Tapi yang lainnya, nggak bisa. Karena kalau pusat saja sudah diimami sama orang luar, nanti daerah-daerah ikut seperti itu. Sudah melonggarkan, orang luar nggak boleh, nggak sah. Jadi hanya Pak, begini saja, nanti itu diatur sebelum qomat. Ini Pak Mauludin sudah siap di pengimaman. Nah, kalau Pak Mauludin sudah berdiri di pengimaman, baru qomat. Jadi nggak ada kesempatan Pak Mauludin bisa maju.
akalnya sampai segitu Pak. Nah, itu namanya budi luhur. Itu namanya budi luhur, fatonah bitonah. Oh, Iya, fatonah fatonah bitonah. Iya. Nah, yang membedakan budi luhur dengan bitonah itu apa ya? Bitonah ya menutupi segala sesuatu yang kalau disampaikan keluar itu membuat ribut resah. Digambarkan bitona itu seperti kemaluan kita Pak. Semua kita punya kemaluan. Tapi kalau semua sudah paham, semua punya kemaluan. Tapi kalau biasa-biasa saja ditutup, kan nggak ribut, nggak ada masalah. Tapi coba dibuka, pasti jadi ribut. Nah itulah seperti itu. Walaupun orang luar itu yakin bahwa kita itu ada keamiran, ada baiat, tapi selama kita nggak ngaku, nggak ada masalah. Maka tugasnya untuk bitona ini yang nutupi adalah LDI-nya itu, bajunya itu. Bajunya supaya cantik, supaya bagus. Jadi sama dengan kalau itu takiyahnya itu. Takiyah Pak, dengan bahasa Syiah takiyah. Maka kalau panjenengan bertamu ke sana itu nggak mungkin yang menemui itu guru-guru pondok, itu nggak mungkin, pasti pengurus LDI-nya, karena memang dialah yang tukang gitu Pak, bersilat lidah, yang melobinya ya. Iya, tukang melobinya. Demikian Pak. Bagi bajunya. Iya. Dari teman-teman ada yang mau langsung bertanya sama Ustaz Mauludin? Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanyakan yang selama ini kita dengar, ya, yang pertama itu LD itu pecahan dari Jamus Cilengsi, apa betul gitu kan? Jamaah Muslimin karena pakai baiat yang sama gitu. Iya Pak. Yang kedua, orang-orang yang tadi sholat di luar LDI tidak tahu bahwa masjid itu masjid LDI, terus katanya setelah itu dianggap najis, Iya. dipel dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Nah, dua Pak ya. Iya. Kalau masalah apakah Islam Jamaah LDI itu pecahan dari Jamus, wallahu alam Pak, karena saya masuk di Islam Jamaah LDI itu 79, itu tidak pernah ngungkit-ngungkit itu Pak. Hanya ada kecurigaan bahwa dulu Pak Nur Hasan itu waktu menyampaikan pertama kali berdakwah itu memang belum ngajak baiat. Tapi setelah ketemu dengan Wali Al-Fattah, baru itu di konsep baiat itu dikeluarkan tahun 60. Tahun 60. Jadi sebenarnya Wali Al-Fattah lebih dulu membentuk ya ini jamaah ini, lalu ketemu dengan Pak Nur Hasan, ternyata Pak Nur Hasan ngambil ilmu itu. Ya, jadi kalau ada keterkaitan nggak ada, karena itu pokoknya semua di luar mereka itu kafir semua Pak, nggak, dan tidak pernah saling tukar pengajar, ustadz, itu nggak pernah. Dan kami selama di sana 30 tahun nggak pernah dikenalkan yang namanya itu, apa namanya tadi, Jamus itu nggak pernah dikenalkan. Ya. Yang kedua Pak, masalah nganggap najis. Ya memang orang Islam Jamaah LDI itu dia standarnya air itu harus 2 kula, harus itu Pak. Jadi kalau sudah kurang dari 2 kula, walaupun baru kurang 1 ciduk saja, 1 galon saja, kalau kecipratan najis itu sudah najis. Yang tadi yang saya tanyakan orang di luar LDI. Iya begitulah. Gitu. Jadi orang di luar LDI itu kan rata-rata kamar mandinya kecil-kecil, baknya itu. Jadi itu najis semua Pak, 1 ember itu najis. Maka kalau datang ke masjid mereka bingung, wah ini masjid kita najis. Gitu. Maka kalau sudah duduk begini, ini Pak, pantatnya berkeringat nih, wah sudah najis nih Pak, sarung saya. Ini sudah najis lantai ini. Ya, itu Pak. Kalau dasar dalil mengkafirkan orang yang di luar jamaah LDI, apa dasar dalilnya? Ya, itu mereka dasar dalilnya pertama ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pun kalau sahih Pak ya, wallahu a'lam, ada di dalam buku kecil mereka yang namanya Himpunan Al-Imarah, halaman 65. Berbunyi innahu la islama illa bi jamaah. La islama, bukan Islam. Berarti kafir katanya gitu. Kecuali berjamaah. Wala jamata illa bi imarah. Bukan disebut jamaah kalau tidak punya imam. Wala imarata illa, kalau di sana ditambah dulu illa bil bai'ah. Ya. Tidak sah dikatakan dia punya amir kalau dia belum bai'at. Wala bai'ata illa bit ta'ah. Dan tidak sah bai'atnya kepada imamnya kalau tidak taat.
Makanya mereka ketaatannya itu luar biasa, Pak. Di atas Allah Rasul ketaatannya kepada imamnya itu. Semua yang keluar dari lisan amirnya itu semua jadi wahyu semua. Artinya nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Baik, terima kasih Ustaz Mauludin. Kita berlanjut dulu ke Ustaz Imam Nasai yang juga merupakan mubalik dari